Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ibu Adinda Erdiana. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Bu Adinda. Nah, di sini Bu Adinda mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pesan saya, karena kalian sudah masuk kelas 10, kalian harus rajin belajar, tetap semangat mengikuti setiap pelajaran yang ada agar cita-cita kalian itu tercapai. Dan semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Untuk kelas 10, materi yang akan kita pelajari pada bab pertama ini yaitu teks laporan hasil observasi. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu pengertian dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melakukan kegiatan pengamatan? Nah, kegiatan pengamatan itulah yang disebut dengan observasi. Misalnya, mengamati pertumbuhan kecambah atau pertumbuhan hewan peliharaan kalian. Nah, itu bisa disebut dengan pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi itu apa sih? Nah, teks laporan hasil observasi atau yang biasanya disingkat dengan LHO itu berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Nah, setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, kemudian teks laporan hasil observasi itu biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Nah, jadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa saja sih, Bu? Nah, yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi disusun secara sistematis. Maksudnya bagaimana? Sistematis itu berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Jadi, teks LHO itu menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau sesuai fakta. Kemudian yang ketiga, itu berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Kemudian yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Nah, perincian bagian suatu objek ini nanti ditulis dalam teks laporan hasil observasi berupa klasifikasi. Jadi dikelompok-kelompokkan begitu. Kemudian yang kelima, teks ini disusun dengan bahasa yang baku dan jelas. Karena kan ini sifatnya laporan ya. Jadi, laporannya pun juga ilmiah. Jadi harus ditulis menggunakan bahasa yang baku. Begitu. Tugas dari kelas 10 yaitu coba tadi kan sudah Bu Adinda jelaskan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Kemudian dari kelima ciri-ciri tadi, silakan pilihlah satu ciri-ciri dan jelaskan maksud dari ciri-ciri tersebut, kemudian berikan contohnya. Ditulis yang rapi, kemudian dikirimkan di Google Classroom kelasnya Bahasa Indonesia. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.